Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kalian semua yang menonton video ini, kapanpun kalian menontonnya. Oke, di sini nama saya Haksena Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang gaya bahasa. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi dari gaya bahasa itu sendiri. Apa sih gaya bahasa gitu kan? Nah, tapi di sini saya akan mengungkapkan pendapat saya sendiri. Jadi gaya bahasa menurut saya pribadi gitu. Definisi gaya bahasa menurut saya. Gaya bahasa itu sama halnya seperti gaya berpakaian, gaya berpenampilan, gaya-gaya yang lain lah gitu. Dimana memiliki tujuan yang pasti sama, yaitu membuat orang tertarik, membuat agar diri kita lebih menarik, membuat kita lebih keren, lebih cool, keren gitu kan. Nah, begitupun dengan gaya bahasa. Gaya bahasa ini digunakan agar bahasa yang kita gunakan itu lebih keren, lebih menarik, dan lebih orang-orang itu lebih tertarik kepada bahasa yang kita gunakan gitu. Nah, itu definisi yang bisa saya jelaskan. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis dari gaya bahasa. Nah, di sini Ducrot dan Todorov mengatakan di Dictionary Encyclopedia des Sciences du Language mengatakan bahwa gaya bahasa ini ada memiliki 3 tataran. Yang pertama adalah tataran bunyi dan grafis. Yang kedua adalah tataran sintaksis. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tataran semantik. Dan yang akan saya jelaskan hari ini, sekarang ini adalah tataran semantik yang biasa kita kenal dengan kata majas. Ya, jadi gaya bahasa dan majas itu berbeda ya. Kalau gaya bahasa itu adalah seperti yang tadi saya jelaskan, dan majas itu adalah anak dari gaya bahasa itu sendiri. Yang di dalamnya itu mengatakan bahwa sesuatu yang menyimpang dari yang seharusnya. Begitu, itu gaya bahasa tataran semantik atau majas begitu. Nah, majas itu sendiri dibagi menjadi 3 klasifikasi. Ada 3 klasifikasi dari gaya bahasa semantik ini, di gaya bahasa majas ini. Yang pertama adalah majas perbandingan. Nah, majas perbandingan ini itu meliputi banyak sekali. Ya, ada banyak sekali majas perbandingan gitu kan. Tapi di sini saya hanya akan memberikan 2 jenis dari majas perbandingan. Yang pertama adalah hiperbola. Apa sih hiperbola itu gitu kan? Nah, hiperbola itu adalah sebuah perbandingan di mana seseorang membandingkan sesuatu secara berlebihan. Mungkin saya di sini akan memberikan langsung contohnya. Contohnya seperti kereta itu melesat secepat kilat. Tidak mungkin kan ada barang yang bisa menyamai kecepatan sebuah kilat gitu. Nggak mungkin ada. Maka dari itu, nah si pembicara di sini mengatakan bahwa dia bermaksud untuk mengatakan bahwa kereta itu melesat sangat cepat, sangat cepat, dan membandingkannya dengan sebuah kilat. Begitu, itu maksudnya. Nah, itu yang pertama, hiperbola, majas perbandingan yang sudah tidak asing ya di telinga kita, banyak dipakai oleh orang-orang. Dan yang kedua adalah majas perbandingan yang paling saya sukai, yaitu personifikasi. Kenapa saya menyukainya? Karena personifikasi ini majas yang keren menurut saya karena saya sering memakainya gitu.
di karya-karya saya gitu kan. Jadi saya sangat suka personifikasi ini. Nah, personifikasi ini, majas perbandingan personifikasi ini adalah majas yang digunakan untuk membuat sesuatu atau benda mati menjadi hidup. Nah, itu fungsi dari personifikasi. Jadi membandingkan benda mati dengan sifat seseorang yang hidup misalkan. Jadi misalkan contoh nih. Bulan itu cemburu karena mengetahui bahwa kau sudah mendapatkan hatiku. Cie gitu kan. Nah, contohnya seperti itu gitu. Jadi mana mungkin gitu kan bulan bisa cemburu. Jangankan punya hati, hidup aja enggak gitu kan. Benda mati loh bulan gitu kan. Gak mungkin punya hati buat cemburu gitu. Jadi di sini membandingkan bahwa banyak orang yang cemburu gitu kan, atau kamu itu harus beruntung karena mungkin orang lain ingin mendapatkan hatiku gitu. Perumpamaannya, perbandingannya itu dengan bulan gitu. Nah, lalu kita lanjut ke klasifikasi majas yang berikutnya, yaitu paradoks. Paradoks. Ya, saya akan menjelaskan tentang paradoks. Nah, paradoks ini itu terdapat di perbandingan majas klasifikasi majas pertentangan. Nah, jadi paradoks ini itu adalah salah satu majas pertentangan, klasifikasi majas pertentangan, di mana di dalamnya itu terdapat dua kata yang bertolak belakang. Dua kata yang bertolak belakang atau bertentangan gitu. Misalkan saya langsung ke contohnya aja biar langsung ngerti. Misalkan saya terbakar di dalam api tersebut dan saya merasa beku. Kan gak mungkin gitu orang dibakar kok ngerasa beku. Ya pastinya terbakar gitu kan. Nah, di sini itu majas paradoksnya ada gitu. Dua hal yang bertentangan. Panas api itu tidak mungkin membekukan karena itu tuh dua hal yang bertentangan, dua hal yang berlawanan. Begitu. Yang mungkin maksud dari penulis atau yang berbicara itu, dia mengatakan bahwa saking panasnya tubuhnya mungkin jadi tidak bisa bergerak, jadi mati rasa, beku gitu kan. Mungkin ke situ arahnya, tapi kan disinilah majas paradoks gitu. Nah, lalu majas pertentangan selanjutnya yaitu anakronisme. Apa itu anakronisme? Anakronisme itu masih di dalam majas pertentangan ya. Dimana kata yang diungkapkan itu pasti menyimpang dari, jadi apa ya, gimana, menerangkan sebuah ketidaksesuaian peristiwa dengan sebuah waktu gitu, dengan waktu yang ada gitu kan. Jadi contohnya itu seperti misalkan seorang ibu itu melahirkan sosok bapak-bapak berjenggot, wah gitu kan. Itu gak mungkin, soalnya pasti ada fasenya. Seseorang itu tidak mungkin lahir langsung bapak-bapak, langsung berjenggot gitu. Pasti dimulai dari bayi, lalu ke anak-anak, remaja, dan lalu ke bapak-bapak gitu. Gak mungkin langsung lahir langsung bapak-bapak, gak mungkin gitu kan. Atau mungkin contoh lain seperti baru saja lahir, tiba-tiba bayi itu berkata kepada ibunya bahwa ayahnya itu adalah A gitu kan. Gak mungkin gitu kan, hal yang tidak mungkin. Tapi itulah majas anakronisme gitu. Nah, lalu
kita langsung ke klasifikasi majas yang selanjutnya, yaitu majas penegasan. Nah, di mana majas penegasan ini adalah majas yang menegaskan sebuah kata. Itu. Nah, di sini saya punya seperti dua majas. Yang lainnya saya punya dua jenis majas penegasan. Yang pertama adalah repetisi. Apa sih repetisi itu? Jadi repetisi itu adalah mengulang kata dalam maksud mengungkapkan pentingnya sesuatu gitu. Jadi mengungkapkan kata itu berulang kali untuk kepentingan sesuatu. Ambil contoh aja langsung, mungkin contohnya seperti bukanlah waktu, bukanlah materi uang, bukanlah ketampananmu atau kecantikanmu, tetapi perasaanmu padaku. Itulah yang aku butuhkan. Widih, gitu kan. Nah, itu tuh majas pertentangan repetisi, karena di sini orang itu mengatakan berulang kali sesuatu yang menurutnya sepele dan mengungkapkan di akhir kata yang menurutnya sangat-sangat penting gitu. Itu repetisi. Dan yang kedua Oke guys, maaf tadi kepotong, ada kesalahan teknis. Kita lanjut ya ke tadi, baru ke majas penegasan pleonasme ya. Menjelaskan untuk pleonasme. Jadi apa sih majas pleonasme ini? Jadi majas pleonasme ini adalah majas yang digunakan, gagasan yang diungkapkan secara berlebihan dengan keterangan yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi menambahkan sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan di dalam kalimat tersebut gitu. Contohnya saya beri contoh, sumpah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri gitu. Itu kan menambahkan sesuatu yang tidak perlu gitu dengan maksud untuk menegaskan kata tersebut. Dia bisa saja berbicara seperti ini, sumpah saya melihatnya sendiri gitu. Sumpah saya melihatnya sendiri, bisa begitu tanpa ada penambahan dengan mata kepala gitu. Itu sih. Nah, mungkin segitu pembahasan yang bisa saya sharing dengan kalian. Semoga puas, semoga tidak puas ya harusnya, agar kalian lebih mencari lagi. Jika ada salah bisa dibenarkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.